Sintayong yakin timnas Indonesia sulit dibobol karena hal ini. Jais ungkap bahwa ia ingin susul timnas di Qatar. Daftar pemain timnas yang bisa bobol gawang Libya. Tom Haji seharga satu timnas Vietnam. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Lini pertahanan timnas Indonesia sudah tidak perlu risau saat menghadapi duel udara. Pasalnya, skuad Garuda memiliki pemain-pemain yang memiliki postur hampir 2 meter. Hal tersebut sangat membantu timnas Indonesia, terutama untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh di beberapa ajang ke depan. Pemain yang dimaksud adalah Jais, Justin Hubner, dan juga Elkan Bagot. Jais jadi nama terbaru yang tersedia untuk timnas Indonesia. Pemain asal klub Venezia ini baru menjalani sumpah WNI pada Kamis 28 Desember 2023. Pemain yang berposisi sebagai back yang bisa menjadi andalan timnas karena memiliki postur yang cukup tinggi. Menurut dari Transfer Market, tinggi pemain berusia 23 tahun ini adalah 191 cm. Selanjutnya adalah Justin Hubner yang memiliki tinggi 187 cm yang saat ini masih berusia 20 tahun. Pemain Wolves U21 tersebut masih berpeluang bisa terus berkembang. Justin saat ini menunggu kesempatan debutnya bersama skuad Garuda. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan yang saat ini digelar di Turki. Bertugas sebagai bek tengah, dia memiliki kesempatan untuk menemukan chemistry bersama bek lainnya seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Nama terakhir tentu saja Elkan, yang menjadi pemain berpostur paling tinggi di skuad Garuda. Elkan sendiri memiliki tinggi 198 cm. Number 2. Jais mengaku ingin menyusul timnas Indonesia di Qatar setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Akankah Jais bakal memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Seperti diketahui, Jais baru saja mengambil sumpah menjadi WNI. Adapun sumpah tersebut dilakukan di kantor wilayah Kanwil, DKI Jakarta. Setelah merampungi sumpah menjadi WNI, kini bek Venezia itu mengaku ingin menyusul timnas Indonesia ke Qatar. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal berkompetisi di Piala Asia 2023 yang akan dihelat. Namun, apakah Jais bakal tampil di Piala Asia? Rupanya kelakar Jais itu untuk menyusul ke Qatar hanya ingin menonton aksi timnas Indonesia. Saya ingin menonton langsung timnas Indonesia, ujar Jais. Tapi hal tersebut tidak mungkin, sambungnya, sebab ia harus balik ke Italia dan menjalani latihan bersama Venezia. Seperti diketahui, Jais telah lama absen membela Venezia. Hal itu karena ia mengalami masalah penyakit paru-paru pada Oktober lalu. Namun kini kondisinya telah pulih dan ia siap comeback bersama klub itu. Saya juga akan bermain, kata Jais. Saya harus ke sana dan berlatih, jadi tidak bisa menonton timnas secara langsung, ungkapnya. Kirakan Jais akan merasakan cap perdananya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama skuad Garuda. Bulan Maret tahun depan akan menjadi saksi laga perdana Jais untuk membela timnas Garuda. Menariknya, kehadiran Jais mendapatkan sorotan dari media Vietnam, The Tau 47. Bahkan mereka membuat artikel khusus dengan judul "Tak sempat hadir di Piala Asia, bintang naturalisasi Indonesia itu janjian dengan timnas Vietnam di Piala Dunia." Hal tersebut merajuk pada duel skuad Garuda melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024. Pertandingan tersebut cukup krusial karena Sintayong dan timnya mengincar kemenangan untuk membukakan lolos ke babak selanjutnya. Dengan demikian, laga pertama Jais berseragam timnas Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada Maret 2024 nanti. Saat itu, timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2023. Tulis The Tau 247. Masih dalam sumber yang sama, Jais diprediksi akan menjadi pemain yang berbahaya di skuad Garuda. Apalagi dia memiliki pengalaman yang cukup banyak di Eropa. Pemain yang mencatatkan 9 cap bersama Venezia FC ini memulai karirnya bersama Akademi PSV pada tahun 2014 lalu. Dia kemudian mendapatkan kontrak profesional pertamanya dengan FC Eindhoven dan akhirnya sekarang bermain untuk tim Italia Venezia FC. Diketahui Jais lahir di Belanda namun memiliki kakek dan nenek yang berwarga negara Indonesia. Number 3. Pemain timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Libya, salah satunya adalah sosok penyerang tajam yang kerap menjadi andalan lini serang skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Libya di laga uji coba. Pertandingan akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024. 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Libya, salah satunya adalah Sadil Ramdhani, menjadi salah satu pemain yang diprediksi bisa menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Kecepatan serta determinasinya dapat melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan, beberapa kali memberikan dampak untuk permainan skuad Garuda. Salah satunya dibuktikan Sadil saat turun di laga timnas Indonesia versus Filipina pada kualifikasi Piala
Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu gol ke gawang Filipina berhasil menyelamatkan pasukan Sintayong dari kekalahan. Berikutnya ada nama Witan Sulaiman yang diyakini bisa menjadi pembeda dalam permainan timnas Indonesia. Witan sejauh ini menjadi pemain Indonesia dengan jumlah laga terbanyak di bawah asuhan Sintayong. Pemain berusia 22 tahun itu tepatnya sudah dipercaya Sintayong memperkuat 51 laga di berbagai kelompok umur timnas Indonesia. Yang selanjutnya adalah Sen Patinama, juga menjadi salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi berupa gol untuk timnas Indonesia. Meski berposisi sebagai pemain bertahan, Patinama punya naluri untuk mencetak gol yang cukup baik. Hal itu dibuktikan saat timnas Indonesia menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patinama mencetak 1 gol saat pasukan Sintayong kalah 5-1 dari tim tuan rumah Irak. Yaakob Sayuri juga diprediksi bisa menjadi ancaman untuk lini pertahanan Libya. Meski jarang diturunkan sebagai starter, Yaakob punya karakter permainan yang cukup baik untuk membuka peluang ke area gawang lawan. Karakter bermain cepat penggawa PSM Makassar ini akan sangat dibutuhkan. Selain menjadi penyuplai bola untuk para striker, bukan tidak mungkin Yaakob bakal ikut mencatatkan namanya di papan skor. Selanjutnya ada striker Persisulu, Ramadan Sananta. Pemain satu ini menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan. Ramadan Sananta terus membuktikan kualitasnya di lini depan timnas Indonesia. Pemain kelahiran 27 November 2002 itu tercatat sudah mengoleksi 4 gol dari 7 penampilannya untuk timnas Indonesia. Number 4. Pasaran calon pemain timnas Indonesia Tom Haye hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Sekedar diketahui, Tom Haye yang kini bermain untuk SC Heerenveen segera mendapatkan paspor Indonesia. Tom Haye tiba di Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya yang dapat hadir di negara asal neneknya. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalankan prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye, mengutip dari laman resmi PSSI. Tom Haye bukanlah pemain sembarangan. Di level junior, Tom Haye pernah membawa timnas Belanda U17 juara Piala Eropa. Ia juga pernah mengecap 9 penampilan bersama timnas Belanda U21. Tom Haye pernah membela sejumlah klub seperti AS Alkmaar, Lesi, dan Next Breda. Dan kini membela klub kasta teratas Liga Belanda. Bersama SC Heerenveen musim ini, Tom Haye mengemas 2 gol dan 2 assist dari 16 penampilan di semua kompetisi. Berkat bantuan pemilik tendangan bebas mematikan ini, klub itu berada di posisi 9 klasemen sementara Liga Belanda musim 2023-2024. Sekarang harapan proses naturalisasi Tom Haye berjalan lancar. Diharapkan gelandang flamboyan ini bisa dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di match day ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Balik pertanyaan ke atas, berapa harga pasaran Tom Haye? Mengutip dari laman Transfer Market, harga pasaran Tom Haye berada di angka 3 juta euro, setara dengan 51,4 miliar. Harga pasaran Tom Haye tidak kalah jauh dari 23 pemain yang didaftarkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Tercatat skuad asuhan Velvet Russer memiliki harga pasaran di angka 5,28 juta euro atau sekitar 90,4 miliar rupiah.